Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kemudahan, masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan, dan yang paling utama juga adalah taufik sehingga kita bisa duduk sejenak di majelis ini. Nasallallahu an yarzuqana wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa ij'al hadhihi al-majlis sabati lil khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Melanjutkan pembahasan kita. Sebelum kita lanjutkan, kita masih dalam mubtada dan khabar ya. Mubtada dan khabar. Terakhir kita sudah jelaskan kedua kalinya berkaitan dengan contoh-contoh dari mubtada dan khabar. Yang mana hukum asalnya mubtada itu ma'rifat, dalam beberapa keadaan dia juga boleh nakirah. Yang pertama didahului oleh nafi atau istifham, dan yang kedua disifati, ya, mubtada yang nakirah diberi sifat. Kemudian yang ketiga mudhaf atau bersambung. Kemudian khabar juga berupa tiga macam. Yang pertama ismun zahirun, seperti contoh di atas. Isim zahir adalah isim yang nampak. Kemudian yang kedua, khabar bisa berupa jumlah, baik jumlah ismiyah, yakni susunan dari mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja disertai dengan fa'il atau pelakunya. Kemudian yang ketiga sibhul jumlati. Ya, sibhul jumlah ini adalah tersusun dari zarab dan mudhafun ilaih, atau huruf jar dan isimnya. Ya, jadi zarab dan mudhaf ilaihnya serta huruf jar dan isimnya itu disebut sibhul jumlah. Contoh di situ di halaman 64 yang nomor 3 ya. Al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu jelas sebagai mubtada, jelas. Dari mana sisinya? Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Kemudian amama
Amama ini dzaraf atau keterangan waktu, dzarfu zaman atau keterangan waktu. Al-manzili ini mudhafun ilaihi namanya. Jadi dzaraf dan mudhafun ilaihi inilah yang disebut dengan sibul jumlati. Sibul jumlah artinya menyerupai kalimat. Nanti ngirobnya dzaraf dan mudhafun ilaihi di garis itu di bawahnya semuanya khabarun fi mahali raf'in, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, alhamdulillah. Alhamdu si ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka dia adalah muftada. Lillahi ini aslinya adalah huruf li dan Allah. Ya. Lillahi itu sebenarnya susunan dari li dan Allah. Kemudian karena di depan kata Allah itu alif lamnya itu adalah hamzah wasal, maka digabungkan dia langsung. Lam li huruf jarnya disambungkan langsung kepada lam kedua dan hamzah wasalnya dibuang menjadi lillahi, seperti itu. Jadi lillahi ini li huruf jar, Allahi labdul jalalah majrur, seperti itu. Allahi labdul jalalah jalalah majrur. Kemudian jar wa majrur sibhul jumlati fi mahali raf'in khabar, fi mahali raf'in khabar. Baik, lanjutkan. Kata baca. Sihul jumlah. Enggak, yang bawahnya. Jika khobar berupa sihul jumlah dan mubtadanya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada. Ini disebut khobarun muqaddamun. Khobarun muqaddamun atau mubtadaun muakhirun. Misal fil baiti rajulun, ini yang betul rajulun fil baiti, ini kondisi keadaan yang salah. Ma'ahu kitabun, keadaan yang betul. Namun jika mubtada'nya ma'rifah, maka khobar boleh diawalkan di depan mubtada dan boleh diakhirkan. Misal ar-rajulu fil baiti atau fil baiti ar-rajulu. Cukup. Baik, ini tambahan, catatan tambahan. Kalau misalnya khobarnya sibul jumlah, yaitu susunan dari dzaraf dan mudhafun ilaih atau huruf jar dan isimnya, dan mubtadanya nakirah, maka khobarnya wajib, hukumnya wajib, harus di depan. Khobarnya harus di depan, mubtadanya harus di belakang. Nanti ngirabnya khobar muqaddam gitu, atau mubtada muakhar. Contoh ini ya, fil baiti rajulun, fil baiti rajulun.
fi huruf jar, al-baiti majrur dengan kasrah karena isim mufrad, jar wa majrur sibhul jumlah fi mahali raf'in khobar muqaddam. Nah, seperti itu. Anda tulis ini tambahannya, tambahan mubtada dan khabar. Kalau khabarnya sibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka wajib, hukumnya wajib ya, wajib didepankan. Ya, khobarnya wajib di depan. Contoh tadi fil baiti rajul. Sekarang rajulnya ini dia nakirah ya. Kalau dilihat dari ta'yinnya bin nadhari ila ta'yinihi, maka dia isim nakirah dan dia mubtada. Kemudian khobarnya sibul jumlah. Sibul jumlah itu zarab wa mudhafun ilaihi atau harful jarri wal majrur. Ini sibul jumlah. Kalau ini kan huruf jar, harful jarri, kemudian ini ismul majrurnya, tanda jarnya kasroh karena al-bait isim mufrad. Jar wa majrur ini namanya sibul jumlah. Dan hukumnya wajib dia di depan. Ini wajib di depan. Fil baiti rajulun, artinya wajib. Kalau kalimatnya kita tulis seperti ini, fil baiti, ini kalimatnya jadi salah. Nggak boleh, tapi yang boleh seperti ini. Itu makna dari wajib tadi. Kalau seperti ini salah. Kenapa? Karena mubtada'nya nakirah, tidak bisa, tidak terpenuhi syaratnya. Yang boleh nakirah itu tadi kita baca kalau didahului huruf nafi atau istifham, kemudian disifati, kemudian disandarkan bersambung dengan isim nakirah yang lain. Jadi ini ya. Kemudian ini contoh dari apa, jar wa majrur. Contoh yang kedua di situ ma'ahu kitabun. Ma'ahu kitabun
Ini ma'a dhorob. Hu-nya domir. Masih ingat domir apa? Domir apa? Huwa. Namanya domir apa ini? Halaman 15. Domir yang bersambung dengan isim. Yang dhorob kan isim juga ya, isim dhorob. Namanya domir yang paling pinggir itu domir jar muttasil. Yang paling pinggir itu kan judul atasnya itu domir jar muttasil ya, domir jar muttasil. Ini domir jar muttasil fi mahalli jarin, ngirabnya ya mudhafun ilaih. Susunan ini namanya sibul jumlati. Sibul jumlah sebagai khobar muqaddam tadi ya, khobar muqaddam fi mahalli dhamir. Kitabun mubtada marfu dengan dhamma karena isim mufrad. Nah ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nah, ini salah. Ini tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua, kalau misalnya mubtadanya ini, kalau mubtadanya ma'rifat, ya, ma'rifat seperti hukum asalnya, maka hukumnya boleh saja. Hukumnya boleh dimajukan, boleh dibelakangkan. Contoh kita ambil yang ini, kata ini, kata rojulun, biar makrifat diapakan? Dikasih alif lam depannya, menjadi misalnya ar-rajulu. Tetap iya nakiro jadinya kan, hukum yang kemarin yang disifatin rajulun. Jadi ar-rajulu bil baiti, ini hukumnya boleh, atau boleh juga kita sebutkan seperti ini, fil baiti dua-duanya boleh. Nah kalau ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena mubtadanya ma'rifat. Ini boleh antum ngomong ar-rajulu fil baiti atau fil baiti ar-rajulu, boleh. Tapi kalau ini harus fil baiti rajulun, nggak boleh antum mengatakan rajulun fil baiti, salah. Nah kalau percakapan pun nanti seperti itu. Ini berlaku untuk percakapan. Jangan antum pas percakapan rajulun fil baiti, orang Arab yang rajulun fil baiti ini salah nih, belum belajar nahwu ini kayaknya nih. Ya. Ngarep pasaran antum nggak perlu belajar. Lama saja di Saudi, insyaallah jadi bisa ngarep pasaran. Tapi belum tentu bisa baca kitab. Ya, banyak orang Arab nggak bisa baca kitab. Dan biasanya juga yang ngomong pasaran itu di sana itu bukan orang Saudi asli, bukan orang Saudi asli, pendatang.
karena posturnya itu kayak orang Arab, kira kita orang Arab, orang Saudi. Padahal mereka itu biasanya kalau ke Pakistan, Bangladesh, ya, terus juga ya dari Palestina. Kalau dari Cina, Thailand itu kan kelihatan. Orang-orang yang seperti ini itu yang mau pasaran. Makanya kalau antum umroh ya, di depan Masjidil Haram itu di pondok-pondoknya yang ada di pasar-pasarnya itu bukan orang-orang Saudi. Nah itu yang mau pasaran. Sama di Mekah juga seperti itu. Pasar-pasarnya itu yang jaga toko tuh biasanya ngomongnya Amiyah. Ya, iya. Amiyah. Kalau orang Saudi aslinya, seorang mereka berusaha. Karena pernah ketemu itu di Masjid Nabawi, pas dulu di sampingannya, ya ngomongnya berusaha. Ini orang Saudi asli, nandainnya seperti itu aja. Saudi asli itu biasanya ngomongnya agak berusaha dia. Ya, istilahnya kan berpendidikan. Jadi udah selesai ini kita untuk pembahasan mubtada dan khabar. Murojaah sedikit ya sebelum kita lanjutkan. Ulang sedikit, kilas balik. Apa itu mubtada? Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Khabar penyempurna makna dari mubtada. Kemudian mubtada bisa berupa yang pertama isim mu'rab. Nah, yang kedua isim apa itu? Mabni. Yang ketiga masdar muawwal. Ini ya tiga. Mubtada bisa yang pertama isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Bisa berubah harokat akhirnya. Yang kedua isim mabni tidak bisa berubah. Contohnya dhamir, isim syarah, isim mausul dan seterusnya. Yang ketiga masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Ya, an dan fi'il mudhari'. An dan fi'il mudhari' itu masdar muawwal. Ini bisa jadi mubtada kalau berada di awal kalimat. Kemudian mubtada dan khabar itu harus sesuai dengan jenis dan bilangannya. Kalau mubtadanya nakirah, kalau mubtadanya mudzakkar, khabarnya juga harus mudzakkar. Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Dan ini pentingnya kita ketika belajar al-ismu bin nadhari ila nawihi dan al-ismu bin nadhari ila adadihi. Salah satu manfaatnya belajar itu ini, nanti ketika belajar mubtada ini, mubtada khabar itu syaratnya harus sama jenisnya dan sama bilangannya. Nah, kalau tidak pernah belajar tentang al-ismu bin nadhari ila nawihi sama adadihi, enggak ngerti itu. Kemudian mubtada tadi kan hukum asalnya ma'rifat, tapi boleh nakirah apabila pertama didahului huruf nafi atau istifham. Yang kedua disifati, mubtada nakirah disifati. Yang ketiga disandarkan, disambungkan dengan isim nakirah yang lain. Ini mubtada. Sekarang khabar. Khabar tadi adalah penyempurna makna mubtada. Khabar bisa berupa tiga macam. Yang pertama isim zahir seperti yang itu, ya, yang contoh di atas kemarin. Misalnya Muhammadun qaimun, qaimunnya itu isim zahir.
Kemudian yang kedua, jumlah terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Didahului dengan isim atau disebut dengan mubtada juga. Jumlah ismiyah itu susunan mubtada dan khobar, itu jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il atau kata kerja dan pelaku. Ini juga bisa di-i'rab dijadikan khobar. Kemudian yang terakhir sibul jumlah. Sibul jumlah itu seperti yang di papan, susunan dari zarab dan mudhafun ilaih atau dari huruf jar dan isimnya. I'rabnya nanti sibul jumlah fi mahalli raf'in. Ya, sibul jumlah fi mahalli raf'in. Baik. Di sini ada latihan. Jadikan kalimat berikut mubtada dan berilah khobar yang sesuai. Satu, muslimuna. Apa artinya muslimuna? Orang-orang muslim. Dia isim mufrad atau isim musanna? Jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Kalau mubtadanya jamak mudzakkar salim, maka khobarnya juga harus jamak. Nggak mesti harus jamak mudzakkar salim ya. Harus jamak yang penting. Kan tadi susunannya harus sesuai. Kemudian kalau ditinjau dari naunya, mudzakkar atau muannats nih? Mudzakkar. Maka cari kata yang bentuknya bentuk jamak dan mudzakkar, jadikan khobar. Contoh apa? Al-muslimuna as-salihuna. Boleh juga. Orang-orang muslim yang saleh. Itu nanti jadi naat. Yang lain. Orang-orang muslim di dalam masjid. Apa bahasa Arabnya? Al-muslimuna fil masjid. Sudah jadi. Al-muslimuna mubtada fil masjidi khobar. Terbuat dari apa itu? Sibul jumlah. Yang tidak sibul jumlah diambil dari isim zahir. Coba cari yang isim zahir. Itu sama sibul jumlah. Yang bukan sibul jumlah. Al-muslimuna apa? Qaimuna. Itu juga bisa. Ya, bisa. Qaimuna ditambah pakai jamak ya. Qaimuna. Qaimun itu satu ya, mufrad. Satu orang yang berdiri, qaimun. Kalau dua, qaimani. Kalau jamaknya kalau tambahkan waw dan nun, qaimuna. Jadi bisa al-muslimuna qaimuna. Kalau umpama khobarnya berupa jumlah fi'liyah, ini gampang. Orang-orang muslim sholat di masjid. Nah, ini pentingnya belajar tasrif itu. Ya, ingat ya, kita ambil yang jamaknya. Asal katanya kan sholat yusolli. Nah, kita tasrif sekarang. Kemudian nanti baru kedapatan ketahuan. Antum buka halaman sholat yusolli. Ya, bab apa itu? Dia juga di kamus
dia di kamus, dia ikut wazan apa? Shalla yusalli itu berarti fa'ala yaf'ilu. Dia fa'ala yaf'ilu. Zaka yuzaki. Oh ya. Dia babnya fa'ala yufa'ilu. Halaman 131. 131. Antum lihat contoh yang di bawah yang nakis itu, yang nakis. Yang bagian bawah itu kan contoh-contoh al-amsilatu, contoh-contoh. Antum lihat yang kolom nakis. Itu ada robba, sholah, itu kan? Untuk i'rabnya, untuk tasrifannya ngikut ke zaka yuzaki, yang di atasnya. Nah, sholla yusolli sholatan, musallin musallan, sallin salli la tusalli musallan. Ya, itu tasrifannya ya. Ana ulangi pelan-pelan. Zakanya itu diganti menjadi sholla saja. Sholla yusolli sholatan, musallin isim fa'ilnya, musallan isim maf'ulnya, salli fil amr, la tusalli fil nahi, musallan isim zaman atau isim makan, musalla. Ya, ayo coba kita tasrih bareng-bareng. Baik, Senin Selasa. Shalla yusalli sholatan, musallin musallan, salli la tusalli musallan. Ya, musallan musallan. Ini tasrif istilahnya. Sekarang yang kita cari yang lugawinya, yang ke bawahnya, tasrif ke bawahnya. Ingat yang nakis tadi, belum cari yang nakis. Nakis tapi yang mudhari'. Halaman 156. Halaman 156. Itu ada itu. 156. Contoh di bawah itu setelah yarmi ada yusalli kan? Dapat 156. Kolom kedua dari kiri. Paling bawah. 156 paling bawahnya, kolom kedua dari kiri, baris kedua dari bawah tulisan al-amtsilah. Dapat? Yusolli itu kan? Terus tasrifannya ikut mana? Ikut yang di atasnya. Ikut di atasnya yaitu yasri. Yasriyani yasruna. Yasri ini kita ganti menjadi yusalli. Ya, kita ganti menjadi yusalli. Ayo. Ana dulu lah ya. Perhatikan. Yusalli, yusalliyani, yusalluna. Antum lihat di yasri ya. Tusalli, tusalliyani, yusallina, yusallina, tusalli, tusalliyani, tusalluna, tusallina, tusalliyani, tusallina,
usolli, nusolli. Jadi kalau jamaknya berarti di domir humnya, ambil di domir humnya. Yusolli, yusolliyani, apa tadi? Yusalluna. Itu yusalluna di domir hum, urutan ketiga domir hum. Tinggal diambil itu, taruh di belakangnya muslimun tadi. Al muslimuna yusalluna al maghriba fil masjid. Udah jadi kalimat panjang, komplit kalimatnya. Al muslimuna, orang-orang muslim, yusalluna, mereka, kan domir hum ya, mereka sedang salat al maghriba, salat maghrib fil masjid, di dalam masjid. Muslimuna mubtada, yusalluna khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, ar-rijalu, mufrad atau musanna? Mufrad. Jamaknya? Lah ini ar-rijal. Ya, rajulun itu mufrad, rajulani musanna, rijalun jamak. Jadi ar-rijal ini bentuk jamak. Jamak apa ya? Jamak taksir dari rajulun. Berarti cari khobar yang juga jamak. Nah, coba. Para lelaki apa? Para lelaki amamal masjid. Udah pas itu. Ar-rijalu amamal masjid. Ar-rijalu yal'abuna kuratal qadam fil mal'ab. Itu juga bisa. Para lelaki mereka sedang bermain bola kaki di lapangan. Itu sudah susunan mubtada dan khabar. Kemudian yang ketiga, al-masajid. Al-masajid ini juga bentuk jamak dari masjidun. Masjidun, masjidani, al-masajid. Jamak taksir. Nah, buat kalimatnya masjid-masjid apa? Masjid-masjid apa? Nggak dengar. Untuk pakai masker. Jamilah. Ya, baik. Masjid-masjid di Saudi cantik-cantik misalnya, boleh gitu. Al-masajidu fil badam, gitu ya. Al-masajidu fil badam jamilun, ya, jamilun. Atau pakai jamak jamilatun gitu ya. Jamaknya mana sih ya? Kemudian yang keempat, at-talibatu. Mana at-talibatu? Murid-murid perempuan. Ini juga bentuk jamak apa? Jamak muannas salim. Buat contoh. At-talibatu fil madrasati sabi Fajar ilahi 3 ya salis ya kasiratun misalnya gitu ya. Baik. Kemudian yang kelima, al-kitabani.
Ini apa nih? Isim muzana. Artinya apa? Dua buku, dua kitab. Buat kalimatnya. Al-kitabani amamal maktabi. Biasanya fil maktabi ya, ini amamal maktabi ya. Dua buku di depan perpustakaan gitu ya. Harusnya di dalam perpustakaan gitu ya. Apa kan contoh saja. Kemudian yang keenam as-sawbu. Mana as-sawbu? Baju. Ini isim mufrad. Gampang kalau isim mufrad. Cari khabar yang juga isim mufrad. As-sawbu nadhifun misalnya. Baju itu bersih. Contoh yang di bawahnya nomor 2 itu antum ya latih-latih di rumah. Kemudian yang nomor 3 ini ada kita disuruh sebutkan mubtada dan khabar dari surat Al-Ikhlas berikut ini beserta penjelasannya. Baik. Qul ini isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il amr dari kata qala yaqulu qawlan qailun. Qulun qul fil amrnya. Qul artinya apa? Katakanlah. Aslinya para ulama mengatakan qul itu koma situ. Karena qul ini fil amr. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Al-Qur'an mah dari Allah, kalam Allah. Yang diperintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an ini kan turun kepada beliau. Masalahnya pertama yang menerima perintah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul di situ koma. Berarti huwa ini mubtada. Nah, situ huwanya mubtada. Kok bisa mubtada? Terpenuhi tidak syaratnya? Terpenuhi. Yang pertama syaratnya mubtada itu harus ma'rifat. Huwa ini ma'rifat tidak? Apa tanda ma'rifatnya? Domir mumtaz. Wallahu Allahu khabar. Ya Allahu khabar. Kemudian ahadun atau juga bisa seperti ini. Huwa situ mubtada, Allahu mubtada lagi. Ya. Allahu mubtada lagi, ahadun baru khabar. Ya. Susunan mubtada dan khabar, Allahu ahad, khabar dari huwa, khabarnya berupa jumlah ismiyah. Misalnya kan tadi khabar bisa berupa jumlah ismiyah kan? Nah, khabarnya kan juga bisa berupa jumlah ismiyah. Nah, salah satu contohnya itu Allahu ahad. Allah mubtada, ahad khabar. Ya. Kemudian Allahu as-samadu. Allah mubtada, as-samadu badal. Kan nama Allah itu as-samad. As-samad itu ya Allah, Allah itu ya as-samad. Kan as-samad itu nama Allah. Ya. Hah? Gimana? Iya. Oh, kita cari mubtada dan khabar saja ya. Mubtada dan khabar saja. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya sudah, itu saja di depan saja. Ya, dalam surat Al-Ikhlas ini mubtada khabarnya di ayat pertama saja. Ya. Atau lebih lengkapnya nanti antum bisa lihat di I'rabul Quran.
Antum kalau Al-Quran Android, Al-Quran di HP-nya apa? Pakai yang apa aplikasinya? Ya, kalau pakai yang hitam itu, yang Al-Quran Android itu, antum di situ bisa download Irabul Qurannya. Ada Irabul Quran. Jadi 30 juz itu ada irabnya. Kalau berkaitan dengan ayat tinggal lihat situ saja. Insya Allah nggak salah irabnya. Ya, nggak salah irabnya. Kemudian nomor 4, i'rablah jumlah berikut. I'rablah jumlah berikut. Nomor 1, Aliyun talibun. Aliyun sebagai mubtada. Dia ma'rifatnya. Tanda ma'rifatnya apa? Nama orang. Talibun khabar. Kedua, al-kitabu mubtada, fil hakibati khabar. Apa artinya al-kitabu fil hakibati? Ya, buku di dalam tas. Kalau aliyun talibun, Ali seorang murid. Alhamdulillah kita sudah selesai mubtada dan khabar. Ini antum latihannya latih sendiri lagi ya, biar antum lebih paham ya. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan pemahaman dan kemudahan untuk memahami pelajaran ini. Ya, naktabi bihadzal qadar, sudah masuk waktunya. Aku lihat astagfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innaka Ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum